Sebelum kita memulai, mari Bapak Ibu berikan senyum kiri kanan depan belakang, kemudian berikan salam dan katakan Tuhan Yesus baik bagi kita pagi hari ini. Ya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ayat 2, hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ayat 3, berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita buka ibadah kita dengan doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang dengan kerinduan kami untuk menyembah Engkau. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi kami di tempat ini. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, pengharapan kami yang tidak sekalipun mengecewakan kami. Apapun yang terjadi yang kami bawa pada saat ini di hadirat-Mu Tuhan, Engkau tetap Bapa yang baik. Engkau tetap Yesus yang setia, yang selalu ada, yang selalu tepat waktu menolong kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita buka nats pembimbing kita pada pagi hari ini dari Ibrani 12 ayat 25 hingga 28. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan suara yang lantang. Kita baca firman Tuhan ini dari Ibrani 12 ayat 25 hingga 28. Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpilih dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian kita. Kita tahu bahwa langit dan bumi akan lenyap. Benar Bapak Ibu? Ya. Tapi ada satu janji Tuhan yang tidak akan lenyap, yaitu firman-Nya yang pasti dan amin akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita bangga memiliki Allah kita. Mari kita katakan, biar bumi akan lenyap, bulan akan berlalu, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji bagi kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan shalalalalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus,
Yesus mengasihi kita? Ada amin? Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Biarlah kita semua semakin hari semakin bertambah-tambah akan cinta kita kepada Allah. Amin? Iya, karena kita bangga Allah kita yang luar biasa yang tidak pernah ingkar janji. Mari kita katakan, kita puji lagi. Ku jatuh cinta padanya. Biarlah hari demi hari kita lebih mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 hingga 9. Pembacaan hukum kasih dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 hingga 9. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Luar biasa pembacaan hukum kasih, dan kita sadar bahwa setiap hari kita banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, kita sering membuat Allah kecewa kepada kita. Tapi Allah begitu baik, mau mengampuni kita. Mari saat ini kita memberikan hati kita pada kaki salib Yesus dengan iman bahwa Allah sanggup mengampuni segala dosa kita. Kita bawa dosa-dosa kita. Sebelumnya, mari kita angkat pujian pengampunan dosa kita dari Kidung Jemaat pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu, Yesus, ku berlindung. Pada kaki salib-Mu, Yesus, ku berlindung.
katakan, pada kaki salibmu kasih-Mu kuterima. Ingat korban-Mu, dalam jalan hidupku ku kenang selalu. Salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa doa pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose 3 ayat 16 hingga 17.
Kolose 3 ayat 16 hingga 17. Mari kita bersama-sama membacakan firman, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. 1, 2, ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman Rasul kita secara bersama-sama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat pujian untuk persiapan firman dengan pujian Walau 1000 rebah. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Mari kita katakan sekali lagi, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, diriku
setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. walau seribu rebah di sisiku, Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolong kita. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan iman, walau seribu rebah di sisiku, tetaplah Allah menjadi penolong kita. Amin Tuhan Yesus. Kau tetaplah penolongku, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar Tuhan Yesus, kami tidak ragu akan kuat kuasa-Mu, akan penyertaan-Mu, akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu untuk boleh menuntun, mengajari kami Tuhan, bahkan juga untuk menyucikan kami dengan dosa-dosa kami ya Tuhan. Banyak hal dalam satu minggu ini yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menguduskan kami, memberkati kami, sehingga berkat firman Tuhan yang akan kami perdengarkan hari ini Tuhan, itu boleh memberkati kami dan setiap kami terberkati Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang terus mengirimkan kuat kuasa-Mu Tuhan, bahkan berbicara Engkau Tuhan. Apa yang Engkau inginkan Tuhan untuk kami perdengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di setiap hati kami Tuhan, untuk boleh kami membantu di dalam perenungan, bahkan juga di dalam pemahaman, pengertian akan firman Tuhan, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Kudus Tuhan untuk perenungan firman Tuhan. Kami tengking roh-roh jahat atau niat-niat apapun Tuhan yang akan mencuri kemuliaan-Mu di siang hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang terus memberkati dan membimbing kami di sepanjang perenungan ini. Hanya di dalam demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya untuk minggu ini? Luar biasa ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari Yosua pasal yang ketiga. Ini agak panjang Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai ke-17. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 17. Bapak Ibu, kita akan membacakannya secara responsori, yang kaum pria membaca yang ayat ganjil, kemudian nanti kaum wanita yang ayat genap, dan seterusnya seperti itu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke. Saya bacakan untuk perikopnya. Firman Tuhan Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17, menyeberangi sungai Yordan, kaum pria. Dan sampai mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Allahmu. Segera sesudah kaki para imam perangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para perangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tapi para imam perangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pasal 3 ini itu terjadi pergantian kepemimpinan dari Musa
berganti kepada Yosua. Bapak Ibu, ketika terjadi pergantian kepemimpinan, pasti ada sebagian yang meragukan kepemimpinan baru. Ada sebagian yang tidak yakin seperti itu. Mungkin juga di PAU GPM ini, karena saat ini juga terjadi pergantian kepemimpinan, mungkin saja, tapi mungkin juga tidak seperti itu. Ada sebagian di antara kita jemaat yang meragukan kepemimpinan daripada pengurus baru seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang harus kita tekankan itu di ayat yang ke-7. Nah, saya bacakan untuk kita semua. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ini yang menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Kita boleh melangkah dengan kepengurusan baru ataupun dengan kehidupan baru dengan iman kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika Musa memimpin, Tuhan tetap menyertai. Nah, saat ini berganti dengan Yosua, Tuhan juga tetap menyertai seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi kita tidak perlu ragu. Yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita taat kepada firman Tuhan. Kalau kita baca di Yosua tadi ini pasal 3 ini, itu kan banyak perintah. Dan bangsa Israel itu semuanya menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Taat. Jadi taat itu adalah sumber daripada berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi kita seperti itu. Baik jemaat PAU GPM, kalau kita sungguh-sungguh semuanya taat menjalankan firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pengurusan seperti apapun kita tetap diberkati. Kita tetap bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan keinginan daripada Tuhan seperti itu. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini yang menjadi rintangannya adalah Sungai Yordan seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di ayat-ayatnya Sungai Yordan gitu. Nah, kalau mungkin kita bisa bertanya-tanya, kok bisa ya Sungai Yordan itu menjadi mukjizat seperti itu? Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Sungai Yordan itu tergantung situasinya, kondisinya. Sama seperti di Sugar Group ini ya. Kalau misalnya kemarau seperti ini, kita mau ke SIL itu nggak ada masalah kan? Kita mau ke ILP juga nggak akan terganggu seperti itu. Tapi karena waktu kemarin minggu-minggu lalu kita bisa melihat bagaimana penderitaan daripada orang menyeberang dari SIL ke ILP gitu, dari GPM ke ILP karena airnya naik seperti itu. Jadi kondisinya. Jadi kalau kita lihat Sungai Yordan ini ya, kalau keadaan aman ya aman, tenang. Tapi pada saat ini terjadi itu di musim semi. Artinya musim semi itu yang es-es, yang salju-salju udah mulai mencair seperti itu. Jadi airnya itu meluap. Jadi airnya itu penuh dengan derasnya arus seperti itu. Jadi ketika Tuhan menyuruh mereka untuk menyeberang sungai dengan membawa banyak pasukan, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin gitu. Mereka lihat itu arusnya deras sekali. Tidak akan mungkin kita bisa menyeberang. Tetapi mereka yakin akan penyertaan Tuhan, karena ini bukan hal yang baru lagi. Sudah terjadi Bapak Ibu sebelumnya, itu di Laut Tiberau terbelah. Jadi bukan hal yang baru Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu punya banyak masalah gitu ya, banyak pergumulan, itu bukan hal yang baru gitu. Itu sudah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kita mungkin, atau terjadi kepada orang-orang sekarang yang kita sudah tahu. Jadi semua permasalahan-permasalahan kehidupan ini tidak ada hal yang baru. Bagi kita mungkin baru, tapi bagi Allah itu udah biasa mengurusi orang-orang, mengurusi manusia dengan permasalahan seperti itu. Jadi Sungai Yordan sekarang itu yang menjadi permasalahannya seperti itu. Nah, kalau kita tanya diri kita sendiri, apa yang menjadi Sungai Yordan bagi kita? Apa yang menjadi rintangan bagi kehidupan kita?
Apa yang menjadi permasalahan bagi hidup kita? Mungkin kita merasakan kok jodoh saya nggak dapat ya sampai sekarang gitu, misalnya dengan usia seperti itu menjadi masalah baru bagi kamu. Tapi itu bukan masalah baru, sudah banyak orang yang mengalami seperti itu, dan sudah banyak orang yang Tuhan tolong untuk hal itu seperti itu. Yang perlu dipertanyakan, apakah kita tetap taat? Nah itu, ketaatan akan firman Tuhan yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Apakah kita terus mau menuruti apa yang Tuhan kehendaki? Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, kalau untuk waktu zamannya terbelahnya Laut Teberau itu kan ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Itu yang menjadi petunjuk, itu yang menjadi pengarah. Kalau sekarang di Sungai Yordan itu ada yang namanya tabut. Jadi setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mungkin Allah akan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi pergumulan kita diselesaikan dengan cara A, pergumulan orang lain dengan cara B, pergumulan yang lainnya cara C. Tapi Allah tetap membantu kita, menguatkan kita, menyelesaikan permasalahan kita. Cuman caranya berbeda seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan sini, Sungai Yordan itu yang di sini disebut dengan 200 hasta. Kalau satu hasta berapa? Satu hasta kira-kira 45 cm. Kalau ukuran orang itu kayaknya dari siku ini ke jari tengah kita ujung seperti itu, jadi sekitar 45 cm. Jadi kalau dikalikan itu paling nggak sampai 1 kilometer sebenarnya ya, jaraknya tidak terlalu jauh seperti itu. Tapi karena derasnya arus, mungkin juga sama seperti kita, permasalahan kita itu sebenarnya tidak susah-susah amat. Tapi karena derasnya arus permasalahan itu, mungkin banyak orang yang mencaci kita, mungkin banyak orang yang mendorong-dorong kita menjadi orang yang kita mendengar itu jadinya makin besar permasalahannya seperti itu. Jadi arus gelombang daripada pencobaan itu, dan tidak akan mungkin bisa diseberangi. Kalau 1-2 orang mungkin saja bisa beri, tapi ini ribuan. Jadi kalau dihitung-hitung ya berapa orang Israel yang keluar dari Mesir, yang Musa udah mengeluarkan dari Mesir, sekarang giliran Yosua untuk memasukkannya ke tanah Kanan, tanah perjanjian seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ini, banyak bangsa-bangsa itu meragukan, bahkan juga mengejek-ejek. Gak mungkinlah mereka itu bisa menyeberang dengan kondisi sekarang ini gitu. Jadi kalau kita misalnya bayangkan bagaimana Bu Ega menyeberang ke Sil seperti itu ya Bu ya, pada kondisi 2 minggu yang lalu, itu baru seberapa gitu naik airnya gitu. Bagaimana anak-anak ILP harus nginap di base camp weekend karena tidak bisa menyeberang dari Poton seperti itu. Itu baru hal kita bayangkan bagaimana Sungai Yordan gitu yang meluap setinggi mungkin dengan arus yang sangat kencang seperti itu. Jadi pergumulan hidup. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita banyak sekali pergumulan hidup, sangat banyak. Tetapi yang kita butuhkan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tahu semua gelombang kehidupan itu bisa diredahkan oleh Allah. Nah sekarang apakah kita taat? Hanya ketaatan yang dibutuhkan. Kalau semuanya kita ini taat, artinya taat itu ketika terjadi masalah itu, ketika terjadi pergumulan hidup itu, kita tidak gerasak gerusuk gitu. Kita tenang, duduk, kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Makanya mungkin untuk program PWG, untuk pengurusan baru, mungkin kita akan ciptakan mezbah-mezbah di rumah kita masing-masing. Jadi kita akan ada suatu himbauan dari majelis baru supaya setiap keluarga dia punya mezbah, punya doa bersama, punya doa keluarga. Jadi setiap hari itu harus misalnya mungkin setiap jam 8 seluruh jemaat di PAUD GPM ini berdoa bersama di rumah masing-masing. Jadi ada jam doa malam gitu, tapi di rumah masing-masing seperti itu. Baru kemudian kita akan ciptakan juga bagaimana kita bersaat teduh pagi-pagi jam 5 bangun semuanya langsung berdoa dan bersaat teduh bersama-sama.
Itu akan bisa membuat kita lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah seperti itu. Siapa Allah yang kita percayai. Jadi kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan tahu ketika kita punya pergumulan apa yang harus saya lakukan. Allah akan mampukan kita untuk menjalani. Allah akan memberikan solusi seperti itu. Nanti kita ciptakan Bapak Ibu mezbah di rumah kita masing-masing. Pagi-pagi bersaat teduh sama-sama sekeluarga, anak, suami istri, semua orang yang ada di rumahnya. Bangun pagi-pagi berdoa dulu, jangan masak dulu. Jangan langsung mikirkan udah terlambat seperti itu. Maka di setting. Kalau tidak bisa jam 5, setengah 5 seperti itu. Tapi kalau dia bangun jam 5 pasti masih bisa ya Bapak Ibu, karena tempat kerja kita kan tidak begitu jauh. Kecuali kalau misalnya tinggal di Bekasi mau kerja di Jakarta, mungkin harus jam 3 mereka punya persekutuan saat teduh pagi gitu. Kita sudah punya renungan harian seperti itu dibagi. Itu bisa dituntun untuk punya 15 menit, 20 menit persekutuan yang indah di rumah pagi-pagi hari sebelum kita memulai pekerjaan kita seperti itu. Baru malamnya sebelum tidur kita punya doa bersama seperti jam doa. Kita sama-sama berdoa, kita gumulkan semua apa yang menjadi permasalahan kita pribadi, apa yang menjadi permasalahan keluarga seperti itu, apa yang menjadi permasalahan tetangga kita atau di pekerjaan atau dimanapun kita bergumul terus setiap hari. Kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Karena Tuhan kita sama seperti yang tadi di ayat 7 itu, tidak ada bedanya dari dulu sampai sekarang. Allah yang memberkati Abraham, Allah juga yang memberkati kita seperti itu. Allah yang melakukan mujizatnya, Allah juga akan melakukan mujizat. Tetapi setaat apakah kita? Mari kita renungkan. Sudahkah kita punya jam doa khusus? Sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh gitu? Sudahkah kita menjalin hubungan yang sungguh erat dengan Tuhan? Ketika kita punya hubungan yang erat, maka kita akan tahu apa isi hati Tuhan terhadap kita, apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, ini yang kita harus tingkatkan. Mungkin nanti di komisi pemuda, remaja juga nanti untuk kelompok tumbuh bersama itu nanti akan bisa ditingkatkan atau dilanjutkan, supaya bagaimana kita berhubungan erat dengan Tuhan. Jadi di pemuda mungkin di KTB itu bisa diomongin juga bagaimana kita cara memilih pasangan hidup seperti itu ya. Jadi orang-orang yang seiman, artinya terang dengan terang, yang harus bersatu, itu yang harus kita pahami ya. Jangan sampai terang bersatu dengan yang gelap, karena ada kemungkinan kalau tidak terangnya terbawa ke gelap atau gelapnya terbawa, jadi itu kemungkinan yang belum kita tahu pasti gitu. Jadi kita tidak boleh spekulasi seperti itu. Kalau terang ya berhubungan dengan terang seperti itu. Ya, ini yang harus kita pahami supaya apa yang kita sudah perjuangkan selama ini untuk percaya kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi permasalahan berat bagi orang Israel, Sungai Yordan. Bagaimana Sungai Yordan yang saat itu sangat-sangat kencang arusnya dan tidak mungkin diseberangi. Sehingga bangsa Israel itu mereka seperti retreat dulu, bermalam 3 hari. Mereka berdoa, mereka punya puji-pujian penyembahan, sehingga pada hari yang ketiga pagi-pagi mereka bisa berangkat. Jadi mereka mencari tahu dulu isi hatinya Tuhan, dan mereka menyerahkan segalanya apa yang harus mereka lakukan itu kepada Tuhan. Kapan mereka mau bekerja, kapan mereka mau berangkat, kapan mereka mau melakukan ini, semuanya penuh dengan doa dan terjawab dari doa. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, pasti kita akan merasakan jawaban setiap doa-doa berdasarkan firman Tuhan seperti itu. Pasti Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, dengan kualitas doa kita yang luar biasa, setiap pergumulan kita akan terjawab sesuai dengan kehendak daripada Allah. Bapak Ibu dan saudara kekasih, menyeberangi Sungai Yordan itu adalah sebuah mukjizat Bapak Ibu. Sebuah hal yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat
hal yang lama. Jadi orang Israel itu sebenarnya diingatkan kembali akan masa lalunya. Oh, ternyata ketika kita keluar dari Mesir itu kita udah terjadi seperti ini. Jadi mereka semakin yakin akan Allah, semakin yakin kekuasaan Allah itu sangat luar biasa seperti itu. Kita juga sudah pernah membelah laut Tiberau itu di Keluaran 14, kalau kita boleh baca di situ. Allah sudah menunjukkan mujizatnya. Dan sekarang ditunjukkan dengan menyeberangi Sungai Yordan ini. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali Tuhan menyertai kita, Tuhan akan tetap menyertai kita. Ini yang harus kita pegang. Sekali Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Ini yang harus kita imani Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ketika membelah laut Tiberau ada tiang awan dan tiang api yang menjadi petunjuk, pengarah bagi bangsa Israel. Di dalam Sungai Yordan itu ada yang namanya tabut perjanjian, itu artinya kehadiran Tuhan. Jadi ada suatu arahan. Jadi setiap bangsa Israel itu harus bisa teratur supaya dari depan sampai ke belakang itu ketika mereka berjalan itu bisa melihat tabut perjanjian Tuhan. Makanya dibilang itu tidak boleh dekat-dekat. Harus 2000 hasta. Artinya supaya mereka itu menghormati, punya sikap yang hormat kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi tetap Allah dengan kita itu punya jarak supaya kita bisa menghormatinya gitu. Jadi kalau kita terlalu dekat nanti kita jadinya tidak menghormati. Artinya nanti akan menimbulkan suatu ketidaktaatan. Makanya Allah menyuruh buat jarak supaya kelihatan sikap hormatmu kepada saya. Jadi sikap hormat kita, ketaatan kita kepada Allah itu kelihatan gitu. Dan jarak itu juga kan karena arahnya itu adalah tabut perjanjian, dari depan sampai belakang itu supaya terlihat. Jadi ketika kita berbaris teratur itu, apa yang ada di depan itu bisa dilihat oleh orang yang belakang. Jadi ketika tabut itu ke kiri ya kita ke kiri, ke kanan ya ke kanan gitu. Jadi jangan suka-suka hati kita. Kalau berarti tabutnya ke kiri kita mau ke kanan kok. Saya mau ini suka-suka hati saya. Nanti kalau udah suka-suka hatimu ya nanti jadi suka-suka hati Tuhan juga sama kamu seperti itu. Suka-suka hati Tuhan juga sama kita seperti itu. Jadi itu yang namanya ketaatan penuh. Jadi orang bangsa Israel itu memang benar-benar ketika menyeberangi Sungai Yordan itu taat sesungguhnya. Taat sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau tabutnya ke kiri mereka akan ke kiri. Kalau tabutnya lurus akan lurus. Kalau ke kanan akan ke kanan seperti itu. Tidak ada yang menyeleweng satupun. Sehingga mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Sehingga bangsa-bangsa lain itu udah langsung angkat tangan ngeper. Ternyata Allahnya Israel itu sangat luar biasa. Allahnya jadi terhalau semua. Semua musuhnya itu menyerah. Karena mereka bisa melihat Allahnya Israel itu Allah yang sangat luar biasa. Allah yang mampu memberikan apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Jadi Allah bangsa Israel itu sama dengan Allahnya kita. Jadi Allahnya Israel ada Allah kita dan kita akan yakin itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun yang menjadi gelombang kehidupan kita, apa yang menjadi rintangan kita, sama seperti orang Israel itu rintangannya saat ini adalah Sungai Yordan. Mungkin rintangan-rintangan atau permasalahan dalam kehidupan kita itu ya kita yang tahu. Kita nyatakan kepada Tuhan. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh kita gumuli dengan Tuhan. Tuhan akan berikan jalan, akan bukakan jalan Bapak Ibu. Bahkan juga untuk adik-adik sekolah yang kelas 6, kemudian kelas 9, kelas 12. Mungkin akan menghadapi ujian gitu. Jadi kalau ujian itu kalau menurut saya sih bukan jadi beban seperti itu kan. Itu kan adalah perayaan belajar seperti itu. Kalau pelajaran belajar artinya apa yang kita sudah pernah pelajari kan yang diuji. Apa yang sudah kita pernah diskusikan, apa yang kita pernah sudah presentasikan, apa yang sudah kita pernah kupas tuntas. Jadi kalau yang sudah pernah ditanyakan itu kan harusnya bahagia, happy, bukan jadi beban, bukan jadi malapetaka seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang kelas 9, kelas 6, kelas 12 itu harusnya suatu perayaan
Perayaan belajar bagi kita hadapi dengan iman, kita hadapi dengan santai, kita hadapi dengan tenang seperti itu pergumulan hidup kita. Pasti Tuhan akan bantu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di Lukas 5 ayat 4 sampai 6 itu bagaimana Simon Petrus sudah menjala seharian penuh tapi tidak dapat apa-apa. Simon Petrus itu adalah ahli atau nelayan yang punya keahlian nelayan. Dia tahu di titik mana ada ikan. Dia tahu pada saat kapan dia mencari ikan. Tapi kerja kerasnya sepanjang malam itu tidak dapat apa-apa, dan mereka sudah berhenti dan akan pulang dengan bawa hasil yang tidak ada apa-apa. Jadi dia berpikir nanti ketika nanti ditanya istrinya nggak dapat apa-apa, saya diomelin atau tidak, seperti itu. Sudah itu. Tapi ketika ketemu dengan Yesus dan Yesus menyuruh untuk menjala ikan lagi, dengan ketaatannya dia dapat banyak. Bapak Ibu, mungkin kita udah kerja keras dalam kehidupan kita. Adik-adik yang sekolah juga mungkin sudah kerja keras di dalam belajar. Kok gagal ya? Kok tidak berhasil ya? Coba kita renungkan. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita? Apa kita melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha kita? Apa kita mengundang Tuhan di dalam setiap apa yang kita rencanakan? Ini yang menjadi pokok permasalahannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Simon Petrus yang ahli, yang paham, ketika tidak melibatkan Tuhan, dia tidak dapat apa-apa. Tapi ketika dia melibatkan Tuhan, sampai jalannya itu koyak dan dia tidak mampu kapalnya itu menampung ikan yang banyak, sampai dia panggil seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ketika dia melibatkan Tuhan. Mungkin kita punya permasalahan kesehatan, kok nggak sembuh-sembuh ya? Coba libatkan Tuhan. Ketika kita mencari sekolah kok nggak dapat-dapat ya, coba kita libatkan Tuhan. Dari awal sampai akhir, sampai nanti ketemu, seperti itu. Atau ada hal-hal impian yang kita terus nyatakan tapi kok nggak tercapai, coba libatkan Tuhan. Kita libatkan Tuhan, kita mulai dengan saat teduh pagi-pagi bersama satu keluarga. Jadi nanti ada suara-suara seruan untuk kemuliaan Tuhan di pagi hari di rumah-rumah jemaat PO GPM. Ada doa-doa yang sungguh luar biasa setiap malam akan terjadi di rumah jemaat PO GPM. Itu akan membawa suatu berkat yang luar biasa karena pelibatan Tuhan di dalam kehidupan kita, pelibatan Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi kita gumulkan. Mari kita sama-sama menciptakan suatu ketaatan yang luar biasa kepada Allah supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga yang sudah memimpin perenungan kami di dalam siang hari ini, bagaimana orang Israel bisa Tuhan berkati, bisa mampu menyeberangi Sungai Yordan yang begitu ganas, yang begitu luar biasa arusnya Tuhan, yang mungkin tidak terpikir oleh manusia, tetapi karena kuasa-Mu, karena berkat-Mu, mereka mampu untuk menyeberangi. Untuk itu ya Tuhan, supaya kami setiap jemaat yang ada di sini, boleh Engkau bukakan hati kami untuk boleh terpaut hati kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengandalkan Engkau di setiap usaha kami, di setiap aktivitas kami, di setiap masalah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus terpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga tergugah hati kami untuk melakukannya, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati lebih lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semua hanya di dalam demi nama Anakmu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menaburkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh aspek kehidupan hambanya. Jemaat terkasih, kita akan berdoa untuk anak-anak yang akan ujian. Saya mengundang anak-anak kelas 9, kelas 12, dan kelas 6 untuk maju ke depan. Dan seluruh majelis untuk maju ke depan. Anak-anak dan beserta orang tua.
kita imani bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan walaupun dalam badai apapun. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. di tengah Gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin Ke tempat diriku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Mari kita nyanyikan lagi. Kita imani tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Pada saat ujian nanti Tuhan akan memimpin anak-anak sekalian. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa yang surga yang bakal. di rumah Bapa surga yang bakal. Mari Bapak Ibu yang di belakang, mari kita tumpangkan tangan juga kepada anak-anak kita. Kita berdoa dipimpin oleh Bapak Hotman. Oke, kita akan bersatu dalam doa, majelis orang tua bahkan seluruh jemaat kita tumpang tangan untuk anak-anak kita yang akan menghadapi ujian mulai besok. Kita berdoa. Bapa di sorga, untuk saat ini Tuhan kami hadir dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak kami saat ini Tuhan, mulai dari kelas 6, kelas 9, kelas 12, bahkan juga politeknik yang akan menghadapi ujian mereka Tuhan. Bapa di sorga, Engkau melihat bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka, bagaimana mereka mempelajarinya Tuhan. Ketika pun ada di antara anak-anak kami yang tidak mempersiapkannya dengan baik, untuk itu ampuni segala dosa-dosanya Tuhan. Mampukan dia Tuhan untuk merenungkan apa yang sudah dia lakukan ya Tuhan, sehingga apa yang tersisa pada saat ini Tuhan, dia mampu untuk mengingat kembali pelajarannya Tuhan. Amen. Dia mampu untuk mempelajari kembali ya Tuhan. Amen. Dan mengisi hari-harinya sebelum menuju ke ujian Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anak kami Tuhan di dalam ujian dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Khususnya untuk anak yang hadir di depan ini dan berdiri ya Tuhan Yesus. Kami menopang tangan supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang Amen, mampukan Yesus. Tuhan Amen. untuk mengingat setiap pembelajarannya ya Tuhan yang Haleluya, sudah Yesus. mereka pernah lakukan. Sehingga setiap soal-soal yang dihadapi Tuhan, itu mereka boleh lalui dengan sukacita Amen. daripada Engkau. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk menghibur mereka, memampukan mereka Tuhan. Bahkan kami mau melibatkan Tuhan kepada anak-anak ini Tuhan, sehingga nanti Tuhan hasil yang mereka dapatkan adalah sangat luar biasa Amen. Tuhan. Dan mereka juga boleh mendapatkan sekolah untuk berikutnya Tuhan di tingkat
tingkat yang lebih tinggi lagi Tuhan, dengan kualitas yang luar biasa Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan anak-anak kami ini Tuhan. Kami serahkan kesehatan mereka Tuhan. Kami serahkan persiapan detik-detik terakhir bagi anak-anak kami untuk boleh mempersiapkan diri ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan juga hati mereka kepadamu Tuhan, supaya hati mereka Tuhan semuanya tertuju kepadamu Tuhan, sehingga Allah yang luar biasa memampukan mereka, memberikan solusi jalan penyelesaian bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dengan mudah dan gampang Tuhan mengingat setiap apa yang sudah mereka pelajari Tuhan Yesus. Bapa di surga, berikan kuat kuasa-Mu buat anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, anak-anak yang boleh menyaksikan kuasa Allah boleh terjadi bagi mereka, mujizat menyata Tuhan. Dan bahkan saat ini kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan nyata bagi anak-anak kami yang akan menghadapi ujian, dan semuanya Tuhan itu akan tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, dan kami rindu kehendak anak-anak kami ini menjadi kehendak-Mu juga. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan untuk anak-anak kami ini, sehingga kami sebagai orang tua jemaat Tuhan mendukung mereka Tuhan di dalam doa ini Tuhan, supaya mereka boleh sukses ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pasien Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati apapun hasil yang mereka dapatkan. Hanya di dalam demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami serahkan anak kami ini. Haleluya, amin. Amin. Ya. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji, dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kasih karunia, penyertaan yang Tuhan selalu berikan untuk kami, sehingga kami dapat sampai di tempat yang kudus-Mu ini Tuhan, untuk berkumpul memuji nama-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan, kami bersatu hati dalam doa pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat atas sampai yang tingkat bawah ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berikan mereka para pemimpin kami, para pejabat-pejabat kami ya Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat agar segala sesuatu, segala keputusan, segala permasalahan yang ada di bangsa Indonesia kami, Tuhan sendiri yang Tuhan datangkan damai sejahtera bagi kami rakyat Indonesia Tuhan. Untuk saudara-saudari kami ya Bapa yang tertimpa bencana alam saat ini, dimanapun tempat mereka berada ya Tuhan Yesus, kami mohon ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka tempat tinggal untuk mereka berlindung, berikan mereka makanan yang cukup ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang sudah baik Tuhan. Lewat orang-orang baik Tuhan sudah tolong mereka. Bapa di dalam surga, kami juga bawa dalam doa syafaat pagi hari ini Tuhan Yesus untuk perusahaan kami, Sugar Group Companies Tuhan Yesus, untuk PT GPM yang saat ini kami bekerja di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin, untuk pemimpin perusahaan kami ini, Ibu Li, beserta staf-staf lainnya Tuhan. Berikan mereka kesehatan. Untuk para pemimpin kami mohon ya Tuhan Yesus, berikanlah hikmat damai sejahtera, kemurahan. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah juga para pekerja yang dari tingkat atas sampai tingkat bawah ya Tuhan. Kami mohon berikan kesehatan, kami mohon keselamatan dalam bekerja.
jauhkan dari mara bahaya pada saat mereka bekerja. Untuk saat ini ya Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk panen tebu saat ini ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berkatilah pabrik yang saat ini sedang beroperasi, berikan kelancaran dan keselamatan untuk para pekerja di dalamnya. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berkatilah panen ini ya tahun ini ya Tuhan, supaya panen tahun ini mendapatkan hasil yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Itu karena kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk yayasan Kristen dan gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon berikan kasih karunia melalui gereja-gereja dan yayasan Kristen yang ada pada saat ini, agar dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, berkati kekurangan dan kebutuhan mereka saat ini ya Tuhan. Kami mohon berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang membawa kabar sukacita bagi setiap orang yang percaya maupun yang belum percaya, agar melalui hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kabar sukacita ini Tuhan, supaya mereka dapat memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa pada saat pagi hari ini untuk program dan pelayanan POG GPM ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan percayai kami untuk para majelis baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk majelis-majelis baru yang sudah terbentuk saat ini. Kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat-Mu terkasih ya Bapa, yang sudah melalui beliau Tuhan, sudah melalui jemaat-jemaat-Mu sendiri ya Tuhan. Tuhan percayakan kami untuk kami melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk program dan rencana yang akan kami laksanakan Tuhan, untuk rencana Jumat Agung, Paskah dan ulang tahun POG GPM yang akan kami laksanakan di bulan April ya Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus apapun rencana-rencana kami, apapun yang segala sesuatu yang akan kami butuhkan, Tuhan sendiri akan cukupkan, Tuhan sendiri akan berkati, sehingga rencana kami Tuhan, rencana di gereja-Mu ini Tuhan berjalan dengan baik dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga bawa jemaat terkasih kami untuk pembimbingan keluarga Bapak Saud dan Ibu Nurul ya Bapa. Berkatilah beliau, para pembimbing, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, berikan mereka hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga melalui para pembimbing untuk keluarga Bapak Saud dan Ibu Nurul, Tuhan berikan kasih sukacita, berikan Tuhan hadirkan Roh Kudus-Mu supaya pembimbingan ini cepat selesai dan dapat mendapatkan hikmat sukacita daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bawa anak-anak kami, anak-anak sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta perguruan tinggi ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan anak-anak kami yang di dalam site ataupun di luar site, yang anak-anak kami sedang belajar ya Tuhan, saat ini sedang mempersiapkan anak-anak kami untuk ujian ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, supaya Allah sendiri yang mampukan mereka, Allah sendiri yang menuntun anak-anak kami, Allah sendiri yang menjauhkan anak-anak kami dari mara bahaya dan malapetaka, supaya anak-anak kami akan selalu takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, akan menjadi anak-anak yang berkualitas, akan menjadi anak-anak menjadi pelayan-Mu
yang baik. Bapa di surga, untuk anak-anak kami yang sedang mempersiapkan ujian, Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, berkati mereka dalam belajar ya Tuhan Yesus, supaya nanti dalam mengerjakan tugas-tugas ujian, Tuhan berikan kemudahan, kelancaran, sehingga nantinya mereka dapat memperoleh nilai ujian yang terbaik. Kami yakin dan percaya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan, anak-anak kami Tuhan mampukan. Bapa di dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk ibu yang sedang hamil saat ini ya Bapa. Untuk Ibu Dina Yanti, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Dina Yanti beserta janin yang saat ini dikandung ya Bapa. Berikan kesehatan ibu dan beserta bayinya. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu berkati, yang selalu lindungi ibu yang sedang hamil dan anak yang sedang dikandungnya ya Bapa. Berkati kesehatannya, supaya nanti dalam waktu persalinan Ibu Dina Yanti dapat melahirkan dengan sehat beserta bayinya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bawa juga Tuhan jemaat terkasih kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, Ibu Widiawati ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu ya Bapa. Berkatilah ibu yang saat ini sedang sakit, Ibu Widiawati, beserta siapapun Tuhan mereka yang tidak dapat kami sebutkan namanya Tuhan. Berkatilah obat dan para medis yang saat ini membantu mereka yang sedang sakit Bapa. Karena kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan bagi kami. Untuk saudara-saudari kami ini akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati obat yang saat ini sedang minum, supaya melalui obat ini Tuhan, Engkau bekerja, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemulihan Ibunda Bapak Oslan, Bapak Budi, Ibu Jani Ikawati, dan Bapak Adimon Gultom ya Bapa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, Tuhan Yesus, kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, untuk pemulihan beliau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati supaya saat ini mereka dapat pulih kembali seperti sedia kala. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para lansia, siapapun mereka Tuhan, yang saat ini tidak dapat kami sebutkan namanya, tetapi Engkau tahu Tuhan, para lansia ini Tuhan, Tuhan berikan selalu mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka selalu kasih dan sukacita, supaya para orang tua kami, para lansia, dapat menikmati hidup ini Tuhan dengan kasih dan sukacita Tuhan. Dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Buanglah sakit penyakit, buanglah Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu apapun yang sakit penyakit saat ini mereka rasakan, agar mereka dapat menikmati saat hidup saat ini Tuhan dengan kasih dan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, hanya ini Tuhan doa-doa yang dapat kami sampaikan ke hadirat-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ayat 2 dengan sukaria. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Musik saja. Tuhanku. Ayat 3 dan 1. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Musik memuji Tuhan. Ayat 2 dan 3. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Dengan sukaria ku Selamatku. beri persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini dan untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, berkat melimpah Kau turunkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama adalah jadwal ibadah sepekan. Pelayan ibadah minggu tanggal 2 April 2023
Pelayan firman di pagi hari Saudara Karis Setioningsi, Imam Diaken Bapak Kefas, Liturgos Ibu Rismawati Boru Pardede, pemusik Bapak Sahabman Naibaho, warta jemaat Diaken Ibu Ega. Untuk pelayan di sore hari, pelayan firman Diaken Bapak Suraya, Liturgos Ibu Nunung, pemusik Bapak Siswanto. Untuk jadwal ibadah sepekan, ada banyak ibadah sepekan Bapak Ibu, mari kita beramai-ramai datang ya. Ada jadwal doa syafaat, ada doa keluarga. Covid sudah berlalu, jangan sampai kita tidak datang beribadah ya Bapak Ibu. Ada amin? Amin. Harus bangkit dan semangat karena Covid sudah berlalu ya Bapak Ibu. Mari kita imankan hari Kamis kita datang semua beribadah dalam kebaktian keluarga. Haleluya ya Bapak Ibu ya. Oke, hari Selasa tanggal 28 Maret 1930. Ibadah doa syafaat pelayan firman penatua Bapak Daud, Liturgos Bapak Darmuji, pemusik Bapak Siswanto. Hari Kamis 30 Maret ibadah keluarga pelayan firman Diaken Bapak Edo, Liturgos Diaken Ibu Merli, pemusik penatua Bapak Daud. Hari Kamis 30 Maret ada ibadah pemuda pelayan firman Saudara Ade, Liturgos Saudara Hendro, pemusik pemuda. Hari Jumat ada ibadah remaja pelayan firman Ibu Ega, Liturgos Saudara Henok, pemusik remaja. Hari Minggu 2 April sekolah minggu akan dilayani oleh pelayan firman Ibu Selvi, Liturgos Saudara Esra, Mima dan Seruni dan pemusik remaja. Kemudian kami umumkan pengumuman warta keuangan, jumlah persembahan keseluruhan dalam 1 minggu yang kemarin 4.427.000. Berikutnya panitia Jumat Agung, Paskah dan ulang tahun POK sudah terbentuk Bapak Ibu. Ketuanya oleh Bapak Diaken Suraya, wakil oleh Bapak Diaken Kefas, bendahara oleh Diaken Ibu Merli, sekretaris Saudara Karis, seksi acara dari Komisi Ibadah, seksi perlengkapan dari Komisi Sarpras, dan transportasi dari Komisi Humas. Pengumuman selanjutnya, persembahan hari ini 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Dalam rangka memperingati Jumat Agung, Paskah dan perayaan HUT POK GPM pada bulan April mendatang, panitia pelaksana mengundang jemaat yang memiliki kerinduan untuk berbagi berkat untuk turut mengambil bagian dalam menyumbangkan yang pertama telur untuk perayaan Paskah. Jadi jemaat yang ingin memberi dapat menghubungi Komisi Wanita Ibu Dianita, ada nomor kontaknya di situ Bapak Ibu. Harap menghubungi terlebih dahulu dan batas pengumpulan pada hari Minggu pagi tanggal 9 April 2023. Kemudian sembako untuk aksi sosial Paskah berupa beras, minyak goreng, susu kental manis dan gula. Jadi pilihannya Bapak Ibu silakan memilih salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau salah semuanya boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan disumbangkan untuk aksi Paskah kita. Pengumpulannya dapat diberikan kepada majelis terdekat atau Saudara Karis di kantor sekretariat di gereja mulai tanggal 27 Maret hingga sampai 24 April. Jadi sudah dibuka mulai besok ya Bapak Ibu. Berikutnya mulai minggu depan tanggal 27 Maret 2023 akan diadakan kunjungan majelis baru ke rumah-rumah jemaat. Ya Bapak Ibu ya, mohon bersedia untuk dikunjungi. Kemudian Majelis Jemaat POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, Majelis POK GPM menghimbau untuk kita tetap menjaga kebersihan gereja. Dimohon sampah-sampah kita setelah kita beribadah dibawa keluar dan dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan bahwa kita mau berjalan bersama Juru Selamat, walaupun akan ada sungai-sungai Yordan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap taat, ya, konsisten, komitmen untuk selalu menyenangkan Tuhan dan berjalan bersama Juru Selamat kita. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat 2, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Katakan ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. 3, bersama Juru Selamat hati kita teguh. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bekal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.